Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 25 Agustus 2025. Tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Aidang terpauli ojahan na asing, dukon ninaung ojahi, ima Yesus Kristus. Di dalam falsafah atau ungkapan Batak ada disebut ungkapan yang demikian. Salamat dasar sega luhutan. Apabila orang mulai dari membangun fondasi sudah tidak benar, maka itu akan merusak setiap bangunan yang ada di atasnya. Ungkapan ini berasal dari daerah agraris, di mana kalau orang baru panen padi, sebelum padi itu dirontokin biasanya dikumpulkan di satu tempat. Maka harus disusun dengan fondasi yang kuat sehingga dia bisa kokoh sampai ke atas, menunggu dia dirontok. Maka dari ungkapan ini yang mau ditegaskan, untuk membangun sebuah bangunan sangat perlu memperhatikan fondasi. Sebesar apa, semulia apa, semegah apa sebuah bangunan, itu ditentukan di atas fondasi yang seberapa kuat dia didirikan atau dibangun. Paulus mengistilahkan soal pembangunan jemaat. Membangun jemaat Kristen haruslah beralas kepada Yesus Kristus. Tidak boleh diganti dengan alas yang lain. Jadi, supaya pertumbuhan umat Kristiani itu benar, supaya pertumbuhan umat Kristen itu tepat seperti apa yang dikehendaki Allah, maka tidak boleh digantikan. Dia harus dibangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita, umat Kristen ini, adalah orang-orang yang menjadi bagian dari bangunan di mana alasnya adalah Yesus Kristus. Jikalau sebuah bangunan, sebuah jemaat dibangun di atas dasar Kristus, maka ini yang akan dapat tahan uji. Ketika pada akhirnya ada banyak tantangan atau cobaan yang mereka hadapi. Yesus Kristus sebagai dasar artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, atau pelayanan apapun yang sedang kita laksanakan, haruslah semuanya itu beralaskan Yesus Kristus. Kalau tidak, itu akan jatuh kepada kesombongan, akan jatuh kepada keangkuhan, akan jatuh kepada kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus supaya tidak ada dari antara mereka yang membangun jemaat itu beralaskan kepada hikmat yang luar biasa yang mereka miliki. Karena sesungguhnya hikmat dunia, hikmat manusia itu pun terbatas. Itu pun tidak abadi. Maka tiada tawar-menawar, jemaat itu haruslah dibangun di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang menjadi ukuran sekaligus penentu bagaimana kita harus bersikap. Kita adalah umat Tuhan yang dibangun di atas dasar Kristus itu. Supaya kita tetap tahan uji di tengah-tengah setiap peristiwa atau zaman atau keadaan, maka kita harus senantiasa berdiri teguh
di atas alas Yesus Kristus itu. Salib Kristus harus menjadi landasan dari setiap perbuatan, dari setiap perilaku, dari setiap tindakan kita. Jikalau disebut salib Kristus sebagai alas, artinya apa yang menjadi kehendak Kristus, itu keselamatan, mengasihi, menunjukkan damai sejahtera, itulah yang menjadi alas dari setiap tindakan kita. Itulah yang harusnya menjadi alas dari setiap perkataan kita. Itulah yang harusnya menjadi alas dari setiap rancangan-rancangan yang kita miliki. Jadikanlah Kristus sebagai alas. Berdirilah teguh sebagai umat Tuhan yang dibangun di atas alas Kristus itu. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang sedang kau usahakan, apapun yang engkau pikirkan dan rancangkan, biarlah sekiranya semuanya itu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami adalah umat-Mu yang harusnya dibangun di atas Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian bangunan yang tahan uji. Hingga pada akhirnya nanti, Engkau mendapati kami setia, tiada bercacat dan tiada bercela. Ya Tuhan Allah, kiranya apapun yang kami rancangkan, pikirkan dan lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sang dasar dari bangunan jemaat itu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui Yesus Kristus. Amin.